Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas investasi bodong, money game, skema ponzi yang modusnya tebak skor salah atau tebak skor kebalikan. Ya, buat teman-teman yang tahu dulu ya, ada Yagol, Yagol, terus AFC Football, banyak lah. Setahun yang lalu tuh modus seperti tra football investasi. Ya, meskipun agak aneh sih, tebak skor mereka bilangnya investasi, ya judi aja gitu kan, beres selesai urusan. Tapi kalau udah mereka bilangnya itu investasi, wah, blow on. Oke, ini video gue yang ketiga kalau nggak salah yang membahas tra ya. Ternyata teman-teman, ternyata ya, bakteri ponzinya, terus atau bisa dikatakan bebek tulasnya, leader ponzinya banyak banget ya, yang kesenggol ya dengan konten-konten saya yang membahas tra. Ya, tapi saya maklum gitu kan. Mereka kan butuh butuh meyakinkan orang. Kalau ada orang yang meluruskan, wah mereka nggak bakal dapat member. Kan ini judi yang menggunakan skema ponzi. Ujung-ujungnya ngibul dengan nama investasi. Kalaupun ini investasi bodong gitu. Oke, kita spill satu persatu ya, komentar-komentar ya antara bebek culas dan bekdung lah ya, banyak gitu. Bebek culas itu adalah leader-leader ponzi ya, cenderung ke residivis ponzi sih, karena biasanya bermain di aplikasi ponzi yang satu ke ponzi yang lainnya. Scam ponzi yang satu ya, scam itu penipuan teman-teman ya. Scam dari ponzi yang satu, investasi bodong yang satu ke investasi bodong yang lainnya. Sorry nih, gue agak ngantuk karena masih banyak yang meminta gua untuk bahas tra ini ya. Oke lah, ini gua bikinnya jam 2 ya, habis beresin dulu kerjaan gua baru gua bikin video. Oke, kita spill satu persatu. Nah, di sini ada yang komen, ini nggak tahu backcul atau backdung ya. Tra berdiri dari tahun 2006. Widih, tahun 2006. Ada orang yang kira-kira tahun 2006 umur 18 sampai 20 tahun aja. Dengar nggak ada tra? Ya, salah satu investasi bodong kan cirinya suka ngibul. Dan dilanjutkan sama member-membernya, leader-leadernya. Ngibul juga gitu ya. Masa dari tahun 2006 kok sekarang baru ada? Ini orang tahun 2006 berapa tahun usianya gitu kan. Sama kayak Yagol lah, suka menuakan diri ya, Yagol dan ponzi-ponzi lainnya juga suka menuakan diri. Ya namanya sertifikat atau bio abal-abal perusahaannya kan, jangan bicara perusahaan, ini kan tugasnya tebak skor. Kalau membernya, khususnya leader-leader ponzi ya, bakteri ponzi itu mengakui dan nggak pura-pura nggak tahu bahwa ini tuh memang ada unsur judi plus ponzi, investasi bodong, selesai gua bikin cuma satu video. Nah, kalian yang sudah stay, sudah sering mampir ke channel saya ya, sudah tahu channel saya dari 5 tahun lalu, kebiasaan gua kan kayak gitu. Kalau udah oke lah, mereka udah paham ini ponzi, nggak ada yang ngeyel di komentar-komentar video gua, ya udah, gue selesai di sana aja, nggak perlu bikin video kedua ketiga lagi. Nah di bawahnya, oh belum di atas ya, nyinyir katanya, aduh udah basi lah komen kayak gini. Yang di bawahnya nih, 3 orang yang susah dinasihati, 1 orang jatuh cinta, 2 orang pejudi, 3 para anggota tra ya, pemain investasi bodong. Di rupiah juga nggak tahu tuh sembuh atau enggak ya. Jangan so tahu lu bang, tra sudah punya sertifikat. Waduh, sertifikat apa? Waduh, sertifikat apa? Nanti kita bahas ya. Makanya jangan sampai di skip videonya. Itu website udah hampir 18 tahun berkembang. Apakah masih di bidang scam ponzi? Aduh, kalaupun benar ini udah 18 tahun, ya ponzi tetap ponzi. Apakah ponzi bisa 18 tahun berdiri? Bisa. Asalkan ada member baru yang gabung. Tapi kalau 18 tahun kelamaan itu ya. Paling ponzi ecek-ecek kayak tra ini paling mentok setahun atau 6 bulan juga scam gitu kan. Ini paling server scammer Kamboja paling ya, sama kayak BBH itu banyak lah
ya, server Kamboja ini paling. Feeling gue gitu. 18 tahun, nggak sekalian 180 tahun aja, biar Baekdung makin percaya. Lebih baik minta dapat investasi, bisa bantu buat makan keluarga. Waduh, miris banget nih. Dibanding ngasih makan orang-orang Rohingya yang ngungsi di Indonesia tidak bersyukur pengen menguasai lahan. Lebih baik Maintra dapat investasi bisa bantu buat makan keluarga. Aduh, miris banget ya. Main Ponzi, ada unsur judinya juga. Kombinasi Ponzi dan judi nih. Kalau modus kayak Tra, kayak Yagol yang kayak tebak skor-skor gitu tugasnya. Buat bantu makan keluarga. Ya oke lah, terserah kalian aja. Kalian bisa nilai sendiri. Jangan jauh-jauh ke Rohingya. Ya. Jangan jauh-jauh ke Rohingya. Kalau mau beli rokok, simpen gitu kan, beli rokok nih misal simpen, bagi-bagiin temen, kadang juga itu ada yang susah ya. Terus di sini lo masih ada kah? Itu sekitar 1,5 tahun lalu ngetren dan akhirnya bikin rungkat membernya. Nah ini tahu ya gue. Sebetulnya yang komen-komen belain Tra ini pasti salah satunya ada leader Yagol juga, pernah main Yagol juga ya. Tapi kan kalau pemain member atau leader yang sudah jadi residivis Ponzi ya gimana lagi gitu kan. Mereka udah kecanduan Ponzi jadi leader, ya mereka harus mencintai pekerjaannya kan. Pekerjaannya main Ponzi, ya udah mereka anggap aja lagi orang jatuh cinta sama Ponzi gitu kan. Ya iyalah, pekerjaan itu harus dicintai sama kayak pemain Ponzi yang membela mati-matian Ponzi, padahal mereka tahu busuknya. Cuma mereka menutupi supaya masih ada member baru yang kebetulan pengen nge-backdown, gabung gitu. Waduh bang, sudah terlanjur join. Kalau yang udah terlanjur join ya kalau sebisa-bisa ya kalian WD all aja ya. Salah satu Ponzi, kalau mau bukti Ponzi scam, stop depo, stop ajak teman, stop rekrut member baru. Semua membernya gitu. Stop depo, stop ajak member baru. 2-3 hari pasti langsung scam. Atau munculin dulu tuh event-event untuk menarik minat supaya membernya depo. Paling kayak gitu. Terus di bawahnya masih ada bang yang ngajakin banyak orang udah jadi leader tapi membernya atau yang ikut gabung pada gatot. Nah ini orang-orang ini yang komen, ya sebetulnya ada orang yang komen positif gitu ya. Positif dalam artian bukan memuji gua, tapi dalam artian mereka paham apa yang gua omongin di konten gua. Nah, mereka tahu gitu kan. Terus di sini bisa dilaporkan ini orang. Ya udah laporin aja gua. Simple, jangan ngetik doang gitu. Kalau mau laporin gua ke Barreskrim, ke Polda, kemana aja bebas terserah lu. Laporin aja gua. Udah jelek-jelekin pra football investasi gitu. Nanti gua terima laporannya, tapi harus benar laporin. Gua kasih saran, laporin gua aja ke Barreskrim kayak kemana gitu kan. Nanti gua datang tuh surat laporan, wah ini menjelekan tra football investasi. Nah nanti kalau laporannya nggak sesuai atau bahkan nanti setelah dilidik ya, ternyata gua yang bener, ya gua laporin balik lah. Makanya coba dulu jangan bikin asal konten. Nah, semua komentar di komentar gua yang membongkar investasi bodong semua komennya kayak gitu. Coba dulu. Masa iya kecomberan mau nyemplung. So tahu yang jelas alhamdulillah gue sudah berkah sama project Trawi, project Ponzi ya bro. Beda jauh sama Yagol, beda jauh gimana. Aduh, pakai alhamdulillah segala. Oke, di sini gue singkat aja. Apakah ini yang disebut sertifikat itu? Yang bahkan ada yang menyebutkan Tra itu legal. Ini blow on. Ponzi rata-rata menggunakan sertifikat ini. Mau modus kayak Tra, mau modus trading, mau modus like follow share, mau modus pesanan fiktif, mau modus sewa mesin mining ya, mau modus sewa kayak Myers kemarin, sewa alat kargo, sewa pembangkit listrik, sewa apalah. Mereka pasti memperlihatkan sertifikat ini. Dan sertifikat kayak ginian udah basi. Ini untuk orang awam, hati-hati. Oke? Udah jelas kok judulnya aja Tra Football Investasi. Tambah bodong aja investasinya ya. Tugasnya aja udah tebak-tebakan skor. Masa nggak paham sih tebak-tebakan kayak gimana? Cuma yang membedakan sama judi konvensional, Tra ini tebak skor salah atau kebalikan. Jadi lu nebak itu nggak boleh benar skornya pertandingannya. Kalau judi konvensional,
susah ya, susah lah, harus hoki gitu. Misal MU Liverpool, lu pasang nebak skor 2-0 menang Liverpool, kenyataannya cuma 1-0, ya lu kalah lah gitu, tergantung lu masangnya jenis apa gitu kan. Tapi kalau Ditra, lu harus sesalah-salahnya nebaknya ya. Makanya mereka bilang ini bukan judi bola, ini investasi. Mudah apaan, justru blow on gitu, dikibulin. Oke lah kalau kalian main judi, ya terserah kalian ya, asalkan mengakui, jangan pura-pura nggak tahu gitu. Nggak ada urusan kalau kalian udah paham ini judi, ini apa, ya udah terserah. Video-video gue ini untuk orang awam, oke? Bukan gue membela judi, gue justru mendukung ya, memberantas judi, apalagi judi online gitu ya. Tapi judi konvensional itu lebih gentle daripada tra yang sembunyi di balik investasi. Ya, namanya juga scammer teman-teman ya. Nah, di sini rabat agen bagian ransum. 8%, bawahan level 1, 5%, level 2, 3%, level 3. Apa bedanya sama Yagol? Yang bilang ini bukan Yagol atau beda sama Yagol, lu tonton lagi tuh video-video tentang Yagol di YouTube, banyak. Salah satunya ada video gua juga. Blow on cukup sekali, jangan overdosis gitu kan. Terus di sini, nah seperti biasa, kursus hari ini telah selesai. Ada guru-gurunya teman-teman ya, ada guru-gurunya, kayak mentor lah dulu, Yagol, AFC Football, BTF apalah gitu kan. Terus Bandung Ball juga ada namanya dulu. Tapi yang paling banyak menipu orang yaitu Yagol. Dan bahayanya sekarang itu nggak ada saingannya. Paham nggak maksud gua? Kalau dulu ada Yagol, ada AFC Football, itu saingan tuh ya. Nggak tahu sih kalau di Kambojanya, di server Kambojanya itu satu divisi atau enggak gitu. Yang jelas nggak hanya Yagol, tapi yang paling banyak menipu ya Yagol. Di AFC Football juga banyak, tapi yang paling banyak Yagol korbannya. Bahkan ada yang hampir bundir gitu kan. Nah ini profit 2% tiap hari. Investasi yang kayak gini. Nah apalagi ini sistem taruhan terbalik kan, bener kan? Lihat aja teman-teman, apakah yang seperti ini investasi? Ya udah, jangan blow on ya. Nah contohnya ini nih pertandingannya ya. Mau pertandingannya apapun, tetap gambarnya, templatenya Ronaldo sama Messi. Males amat sih ini bandar ponzi ya. Males amat bandar ponzi ngeditnya sesuai klub sepak bolanya, apapun permainannya, apapun pertandingannya, tetap templatenya Ronaldo sama Messi. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang minta gua bahas terus tra football, ini gua udah bahas lagi nih. Tapi tergantung sih, kalau masih ada yang ya di komentar video ini ya, apa boleh buat, gua harus bahas terus gitu sampai nyungsep, mungkin sampai scam. Oke. Kalau ada yang bilang, lu dirugiin apa sih bang? Jelek-jelekin tra football investasi. Gini ya, beberapa sebelum gua bahas pertama kali, ada salah satunya teman gua. Ya, beberapa teman gua lah, lebih dari satu. Nanyain, kebetulan orang awam. Wah ini bener nggak? Katanya ini tugasnya cuma tebak skor, tapi ini bukan judi katanya. Ini tuh tebak skor salah. Lah, gua sebagai orang yang suka ngonten, bongkar-bongkar investasi bodong, masa iya gua mau diemin temen gua kecemplung gitu. Ada yang langsung percaya sama gua, ada yang langsung oh ya gitu kan, dengerin gitu, gua nasihatin, oh ini bukan, ini investasi bodong, skema ponzi. Contohnya Yagol dulu, dan masih banyak serupa Yagol. Ada yang ya, nah makanya gua bikin konten gitu. Malah banyak residivis ponzinya. Ya udah, gue bikin konten kedua, ketiga, keempat mungkin. Gitu, oke? Untuk orang awam jangan sampai kecemplung ya. Ini tuh udah jelas judi, udah jelas ponzi. Jangan percaya investasinya. Kalaupun mereka bilang investasi, investasi bodong ini. Sertifikat yang kayak tadi. Kan udah gue jelasin tadi ya. Kalau investasi harus ada izin OJK, dan OJK nggak mungkin melegalkan tra football ini. Skemanya aja udah ilegal. Oke, gue ngantuk nih, udah jam berapa ya? Udah jam 4 teman-teman, gua mau tidur dulu. Bangun lagi jam 6, kerja gitu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kecemplung lah intinya gitu.